Halo teman-teman semua, jadi gua hari ini lagi OTW. Sekarang mau ada lunch meeting bareng Pak Hermanto Tanoko, owner daripada brand seperti Avian, air minum Cleo, dan banyak bisnis lainnya under Tan Corp. Beliau juga tahun lalu merupakan orang terkaya nomor 9 di Indonesia. Figur yang sangat humble, sangat produktif, sangat bijak. Dan gue juga sangat bersyukur bisa kenal lumayan dekat dengan beliau. Dan sekarang beliau juga merupakan salah satu mentor gue yang kita lumayan sering ketemu. Dan malam ini juga bakal ada dinner meeting bareng Bro Anderson Sumarli. Beliau merupakan CEO dan co-founder dari Ajaib. Ajaib mungkin teman-teman sudah familiar, merupakan super apps di mana kita bisa transaksi saham Indonesia, saham Amerika, bahkan kripto dari aplikasi Ajaib. Jadi hari ini memang cukup padat ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih ya kita udah kayak sekarang pun ya, udah di level seperti sekarang, kalau dibilang uang ya kita nggak kekurangan lah, kita nyaman gitu. Bahkan nggak perlu kerja seumur hidup pun udah nggak akan kekurangan dengan passive income yang kita punya. Tapi kenapa kita masih sangat semangat untuk terus bekerja gitu? Kenapa kalau kata orang kan, ya udahlah, udah cukup bersyukur aja kayak gitu, bersyukur, nikmatin hidup gitu. Cuma gue pribadi ya, walaupun secara uang gue tidak kekurangan dan sangat nyaman, tapi kalian lihat yang gue ketemu hari ini ya, CEO dan ownernya Ajaib, Pak Hermanto Tanoko yang merupakan salah satu orang paling kaya di negara ini aja. Beliau itu kerja masih sangat luar biasa. Work ethic-nya, keinginan untuk mau belajarnya, rasa ingin tahunya, kerendahan hatinya, kebijaksanaan tuh luar biasa. Jadi karena gue itu dikelilingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa, ya walaupun sudah tua tapi masih mau belajar ke yang lebih muda, walaupun sudah sangat kaya raya tapi masih mau belajar tentang apa yang lagi happening di dunia sekarang. Jadi rasa ingin tahu dan rasa belajarnya itu masih sangat besar gitu ya. Jadi kadang gue merasa malu gitu, masa gue umur 25 cuma karena gue punya cukup uang untuk hidup santai, terus gue hidup santai gitu. Nah sebenarnya kalau udah di level seperti sekarang, yang dicari itu bukanlah uang tapi aktualisasi diri sebenarnya. Kita pengen melakukan sesuatu yang kita happy, kita pengen mencari kebermanfaatan, kita pengen membuka lapangan kerja untuk banyak orang. Jadi kita pengen ngelakuin hal-hal yang memang menyenangkan hati kita setiap harinya. Karena bersyukur sama puas itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kita ngomong bersyukur, manusia itu memang kunci dalam hidup ini adalah bersyukur. Kenapa? Karena hidup kalau kurang rasa syukur akan jadi hidup yang sangat menderita. Kita punya uang 1 miliar, pasti pengennya punya 10 miliar. Pas punya 10 miliar, pengennya 100 miliar. Pas punya 100 miliar, pengennya 1 triliun. Pasti nggak akan pernah cukup memang. Tapi kalau misalkan kita bersyukur, ya punya uang 100 juta, bersyukur. Terima kasih, nggak perlu pusing besok makan apa. Iya kan? Punya uang 10 juta, juga bersyukur. Dari mungkin tadinya punya hutang, sekarang punya tabungan 10 juta, udah suatu kemajuan gitu. Jadi berapapun dan dimanapun level hidup kita, sebenarnya bersyukur itu bisa kapanpun kita lakuin. Nah, tapi puas ini beda sama bersyukur. Kalau puas itu berarti kita udah nggak menginginkan apapun lagi. Kita kayak ya udahlah di sini aja kayak gitu. Kalau bersyukur, oke, gue bersyukur gue umur 25 bisa ada di posisi seperti sekarang. Tapi gue tahu gue itu masih punya potensi untuk menjadi lebih besar lagi. Dan hidup ini kan panjang. Kalau memang gue udah selesai untuk diri sendiri, berarti kan harus mikirnya adalah, oh gimana caranya suatu hal yang kita bangun itu memberikan dampak positif untuk banyak orang. Itulah kenapa kita bikin YouTube begini, keluar duit, bikin tim, bayar tim, harus beli kamera, ya kan? AdSense sebulan juga buat bayar bensin mobil yang nggak cukup, ya kan? Udah pasti boncos. Tapi
Kenapa kita terus bikin? Ya karena pertama gue gak ada kerjaan, gue selalu ngomong gue juga gabut sering kali. Jadi kadang bikin video gini untuk menyenangkan hati gue pribadi aja, karena gue juga suka sharing. Gue sangat passionate dalam sharing hal-hal yang positif. Dan yang kedua, banyak orang yang merasa terbantu, banyak orang yang nonton, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan orang merasa terbantu dari video yang kita bikin. Dan itu gue percaya di masa depan akan menjadi amal baik, akan menjadi karma baik, akan menjadi berkat, tabur tuai, apapun yang kalian percayai, itu akan jadi hal yang positif di masa depan. Jadi walaupun udah gak ada hubungan dengan uang, udah gak dapet uang, tapi ya gak apa-apa, kita tetap jalanin karena perasaan suka kita gitu. Karena kalau misalkan hidup kita cuma mengejar suatu angka, kita cuma mengejar suatu pencapaian, seringkali ketika kita udah mencapai angka dan pencapaian itu, ya perasaan itu sebenarnya biasa aja sejujurnya. Jadi kalau ditanya apa yang berbeda dari gua 10 tahun lalu sama gua yang hari ini, mungkin dulu gua berpikir, oh kalau gua punya 1 miliar gua akan merasa bahagia. Atau kalau gua punya 10 miliar gua akan merasa bahagia. Atau kalau gua punya 100 gua akan merasa bahagia. Tapi setelah gue mendapatkan semua yang gue pikir akan membuat gue bahagia, pas didapetin, lu punya 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, 100 miliar pertama, apakah lu otomatis bahagia? Jawabannya enggak. Perasaannya kan biasa aja. Contoh gini, lu punya 1 miliar, lu happy makan Indomie. Setelah lu makan Indomie, lu berantem sama pacar lu, sedih lagi. Terus lu happy beliin nyokap lu baju. Emosi itu seperti awan yang terus menerus berganti gitu. Sama halnya kayak lu punya 100 miliar gak ada bedanya sama lu punya 10 juta. Lu punya 100 miliar, hore saya punya 100 miliar, terus tiba-tiba lu jatuh, tangan lu kecelakaan, lu harus operasi gitu. Ya gue sedih juga gitu loh. Jadi bukan fixed emotions dimana, oh kalau sudah punya angka tertentu gue gak akan pernah sedih lagi, mustahil. Lu mau ngobrol sama Elon Musk gue yakin masih suka sedih gitu loh, masih suka stres. Walaupun dia orang terkaya nomor 1 di dunia, dia juga pasti merasakan emosi negatif gitu. Menurut gue sukses itu bukanlah tujuan akhir, tapi apakah lu menikmati setiap hari lu sekarang. Bisa jadi puas itu manusia memang ditakdirkan untuk nggak pernah puas. Kenapa? Karena bisa jadi memang hidup ini itu ngomong tentang bagaimana kita menikmati setiap harinya. Bukan ngomongin tentang di masa depan kita achieve apa baru kita bisa puas gitu, baru kita bisa bersyukur. Kenapa? Ya, karena tomorrow is never promised for us. The only life that we have itu right now, sekarang gitu loh. Nggak ada hidup lain lagi yang kita punya. Besok pagi kita nggak pernah dijanji untuk hidup. Jadi might as well kalau kita cuma punya hari ini, you better enjoy, you better be grateful akan hidup yang lu punya hari ini gitu. Karena gue menjalani setiap hari dengan rasa syukur, gue bangun pagi excited, gue tidur puas ya. Gue tiap hari puas loh ya kan. Kalau orang ngomong jangan cepet puas ya, gue tiap malam puas tidur ya kan. Tidur nyenyak, bangun besok pagi semangat, healthy, sehat lagi. Orang-orang yang gue sayang juga sehat, bahagia, hidup gak punya hutang, finansialnya nyaman. Gue gak bilang gue kaya banget, tapi cukup secara finansial nyaman ya kan. Kerjaan yang kita lakukan membantu banyak orang berterima kasih akan pekerjaan kita. Kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk banyak orang hidupnya terdampak dengan apa yang kita lakukan juga. Udah, that's it. What's more for life actually ya kan. Kita butuh apa lagi dalam hidup. Jadi kalau ngomongin cukup, ya cukup sih cukup. Tapi kan hidup, life must go on gitu loh. Jadi ya kita di dunia juga paling hidup kita maksimal 80-90 tahun ya kan. Ya kalau gue sekarang umur 25 berarti gue udah sepertiga. Kalau hoki ya kan udah sepertiga hidup. Terus at the end of the day kita akan kembali ke surga ya, kita kembali ke Tuhan kita. Kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Jadi sebenarnya apa sih tujuan hidup ini gitu loh. Kalau kita cuma mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi, sifatnya fana, sifatnya materialistik, at the end of the day, it won't make you happy actually. Trust me, gue umur 25, gue udah bisa beli apapun yang gue mau. Trust me kalau gue ngomong soal ini. Tapi actually what makes me happy adalah every little thing yang terjadi setiap harinya. Bangun pagi, kopi pertama yang gue minum itu rasanya enak banget. Gue nggak breakfast, gue bisa lunch. Lunch setelah gue terakhir makan dari dinner itu rasanya enak banget. Keluar kena matahari, bisa meeting, ketemu orang, belajar hal baru, rasanya enak banget. Buat gue itu definisi sukses setiap harinya gitu. Jadi bukan berarti kalian berpikir, oh saya pengen financial freedom, financial independence, retire early gitu kan. Terus saya setelah FIRE saya pengen
ongkang kaki di pantai. Itu pasti orang nggak pernah punya duit ngomong kayak gitu. Karena setiap orang yang punya duit, atau bahkan ya, mereka hit their first jackpot lah, mereka jual perusahaan mereka lah, apapun ya, big liquid event kalau gue bilang ya. Jadi tiba-tiba mereka dapat duit liquid banyak, misalkan satu waktu dapat 100 miliar misalkan tiba-tiba. They all gonna say the same thing. Apa yang akan mereka bilang? Mereka akan bilang mereka senang sebentar, terus mereka merasa hidup mereka jadi nggak ada artinya. Kenapa? Karena memang misalkan trader dapat jackpot, ya, misalkan dapat 10 juta dolar, 200 miliar misalkan. Oh, happy sebentar. Tapi setelah itu apa yang mereka lakuin? Trading lagi. Walaupun ada resiko mereka kehilangan 10 juta dolarnya mereka lagi. Kenapa kayak gitu? Karena mereka suka bukanlah uangnya, tapi the pursuit of profitnya, which is the process of tradingnya. Kalau orang make companies, ya, mungkin teman-teman pernah dengar company namanya Loom, ya kan? Loom itu foundernya pernah bikin, ya, gue lupa nama foundernya, teman-teman bisa cek di Google. Dia bikin, I just sold my company untuk berapa puluh juta dolar, ya, which is puluhan juta dolar tuh mungkin levelnya ratusan miliar triliunan. Seumur hidup dia udah gak perlu kerja lagi, tapi dia bilang, and then dia lost gitu loh. Dalam artian dia kehilangan arah, dia kehilangan tujuan. Kenapa? Karena ketika dia nge-build Loom, dia punya structure dalam hidupnya. Dia bangun pagi, dia meeting sama timnya, dia punya problem yang constantly dia berusaha untuk solve, dia merasakan stres, dia merasakan curiosity untuk belajar. Tapi ketika dia jual company-nya, suddenly dia jadi orang super kaya nggak perlu kerja lagi. Dia kehilangan structure, dia kehilangan curiosity-nya, dia kehilangan activeness-nya, dia kehilangan hunger-nya, dia kehilangan ambition-nya. Which is, untuk setiap orang yang nge-build a very successful and big companies, itu adalah orang yang setiap hari hidupnya dengan ambisi. Orang yang tiap hari bangun pagi punya rasa lapar akan pengetahuan luar biasa tinggi. Suddenly cuma karena punya uang, dia ngilangin semuanya. Uang jadi gak penting buat dia. Karena uangnya gue yakin kagak dipakai juga. Karena orang-orang yang achieving a very great things in business, in life, orang yang punya duit yang sangat banyak, itu paradoks. They are at the first place, itu bahkan gak peduli dengan uangnya. Ini very true. Karena gue udah, kalau ngomongin spectrum wealth, gue udah ketemu top 10 orang paling kaya, gue sering ngobrol. Gue udah ketemu, dan gue juga merintis dari bawah. Gue ketemu yang middle, gue ketemu second gen, third gen dari top 50, top 10 Indonesian richest list juga. Jadi kalau ngomongin spectrum, gue tahu apa yang gue omongin gitu. At the first place, they never care about the money. What they care about is apa yang mereka lakukan, dampaknya. Dan itu benar gitu. Bukan berarti mereka nggak butuh uang. Ini juga jangan dipelintir. Kalau orang punya uang, nggak punya uang, ya mereka stres juga gitu loh. Tapi yang gue maksud adalah, memang setelah melewati level tertentu, penambahan uang itu sudah menjadi accounting hobby. Sudah menjadi scoreboard aja, udah menjadi angka di papan tulis aja sebenarnya. Ya karena above certain numbers, ya kalau di Indonesia mungkin above $2 million, above 30 miliar rupiah, lu sudah bisa tinggal di rumah yang nyaman, punya rumah yang nyaman, punya mobil yang nyaman. Pasti di level segitu lu punya passive income yang sudah lumayan juga untuk nge-cover seluruh kebutuhan hidup lu. Actually with $2 million di Indonesia, you are quite set. Dalam artian lu nggak mewah-mewah banget, tapi lu cukup hidup nyaman kayak gitu. Ya apalagi with $5 million ya, which is kurang lebih sekitar, ya let's say di atas 80 miliar, lu punya liquid, hidup lu udah super comfortable, ya kan? Tapi above that, lu harus menemukan purpose lain gitu loh. Lu harus menemukan tujuan lain kenapa lu harus kerja. Dan menurut gue, tujuan utama berikutnya adalah mengejar kebermanfaatan dan mencari apa yang bisa ngebikin hidup lu tuh lebih bahagia. Pernah nggak kalian dapetin sesuatu di mimpi kalian yang selalu kalian pengenin? Setelah kalian bekerja keras bertahun-tahun, akhirnya kalian dapetin hal itu. Ternyata setelah kalian dapetin, rasanya biasa aja. Dan ujungnya apa? Kalian langsung pengenin hal baru lagi. Kenapa sih kita sebagai manusia tuh nggak pernah bisa puas? Kalau menurut pengalaman gue dan pemahaman yang gue punya, manusia itu memang secara nature itu nggak akan pernah bisa puas. Kenapa? Karena manusia itu selalu mengingini, dan yang paling kita inginin adalah sesuatu yang paling kita nggak bisa dapetin. Apalagi di sosial media kayak sekarang, ya, seberapa enaknya hidup kita, seberapa bagusnya hidup kita.
ketika kita buka Instagram, akan ada selalu orang yang hidupnya lebih enak, mobilnya lebih bagus, rumahnya lebih mewah, dan lain sebagainya. Dan kalau kita nggak bisa merasa konten, kita nggak bisa merasa bersyukur dengan hidup kita, ya nggak heran kalau kita selalu merasa kekurangan, walaupun seberapa wonderfulnya hidup kita sekarang. Nah, tapi satu hal yang penting, jangan pernah hidup dengan standarnya orang lain. Bisa jadi kalian itu nggak pengen punya mobil Lamborghini atau McLaren. Bisa jadi kalian itu nggak pengen untuk tiap bulan jalan-jalan ke luar negeri. Bisa jadi kalian pengennya adalah hidup yang sederhana, hidup yang bermanfaat, hidup yang punya structure, punya rutinitas, dan kalian spending kebanyakan waktu kalian untuk ngerjain hal-hal yang kalian suka atau bersama orang yang kalian sayang. Tapi karena sosial media menampilkan setiap bulan orang jalan-jalan ke luar negeri, setiap orang punya mobil sport yang mahal-mahal, kalian jadi merasa harus punya hal itu juga untuk jadi sukses. Jadi kalau kalian mengingini sesuatu, make sure kalian mengingini itu karena beneran pengen, bukan karena itu standar hidupnya orang lain. Mungkin kebanyakan dari kita pengen Lamborghini bukan karena kita pengen punya Lamborghini, tapi karena Lamborghini susah didapatkan dan kita nggak punya uang buat belinya. Jadi balik lagi ke poin gue, selama kita hidup tanpa punya rasa syukur, seberapa banyak uang kalian mau jadi Jeff Bezos, orang terkaya keempat di dunia, dia pun masih bisa iri sama Elon Musk yang orang terkaya nomor 1 di dunia. I never planned to meet my replacement. He seemed lovely, nothing to fear. But something tells me I'm still your favorite. Fit, tadi kan lu bilang kalau semua yang kita pengenin, pas kita dapetin, itu akan jadi hal yang biasa aja. Kalau gitu, what's the point untuk kita punya impian? What's the point untuk kita ngejar sesuatu yang kita mau? Gue selalu ngomong gini, gue tuh pengen punya uang 1 triliun misalkan, atau 10 triliun, atau 100 triliun, atau jadi orang paling kaya di Indonesia. Itu bukan karena gue butuh uang 1, 10, atau 100 triliun. Tapi gue pengen melihat gue bisa jadi orang yang seperti apa. Ini kuncinya. Jadi orang yang seperti apa, sehingga gue bisa mendapatkan 1 triliun, 10 triliun, dan 100 triliun. Jadi yang penting bukanlah uangnya, tapi transformasi dirinya. Sama halnya kayak lu pengen punya rumah besar, lu pengen punya mobil bagus, itu kan semua at the end hubungan dengan uang, ya kan? Kalau lu cuma mau dapetin duit doang, ya lu nggak perlu berbisnis, lu korupsi aja, atau lu nipu orang aja. There are a lot of illegal ways to make money. Tapi biasanya orang-orang yang doing illegal ways adalah karena mereka suka uangnya, mereka nggak suka dengan prosesnya, karena mereka pengen sesuatu instan. Tapi kalau kita jatuh cintanya dengan prosesnya, dengan kita jadi orang yang seperti apa, self-improvement-nya, kita jadi nggak terlalu berfokus ke uangnya. Uang adalah byproduct, uang adalah hasil daripada value diri kita sebagai manusia gitu. Jadi, what's the point? Actually, the whole point is enjoying perasaan growing-nya. Karena dalam hidup ini yang membuat manusia bahagia bukanlah posisi, tapi trajektori. Gue selalu ngomong, orang kalau punya 100 miliar, turun ke 50 miliar, stresnya setengah mati. Orang kalau punya 10 miliar, tiba-tiba naik ke 50 miliar, senengnya setengah mati juga. Padahal sama-sama punya uangnya 50 miliar. Jadi, trajectory is very important. Dan menurut gue inti hidup ini adalah kita menikmati progress dan growth daripada trajektori itu gitu. Mana yang lebih sakit? Nggak pernah punya sama sekali, atau pernah punya tapi kehilangan? Ini gue kemarin nonton film di Odyssey ya. Odysseus tuh waktu dengar suara siren, ditanya kan suara siren tuh kayak gimana. Dibilang, oh suara siren tuh membuat kita sadar bahwa apa yang kita paling pengen adalah sesuatu yang paling kita nggak bisa punya. Dan apa yang paling kita nggak bisa punya adalah apa yang kita pernah punya dan kehilangan. You can never imagine rasa sakit ketika punya sesuatu dan itu hilang. Kenapa? Karena lu sudah terbiasa untuk hidup seperti itu gitu loh. Kayak contoh gini, gue dulu ya, let's say 10 tahun lalu, gue ngekos harga 500.000, gue tiap hari makan warteg nasi sama tempe, gue tiap hari kemana-mana KRL sama naik Gojek, I'm fine. Hidup gue gak ada masalah. Hidup gue I'm totally fine.
Gue dengan senang hati nunggu di KRL, gue dengan senang hati duduk di ojek lama gitu ya, gue dengan senang hati tidur nggak pakai AC, tidur pakai kipas angin, terus kasur gue bolong-bolong nusuk-nusuk ke punggung gue, I'm fine gitu. Mandi sama laba-laba, tidur depan pos satpam sambil kerja, I'm fine gitu. Karena gue tidak pernah tahu rasanya hidup kayak gue sekarang gitu kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba udah jadi kayak gue sekarang, hidupnya udah sangat nyaman, kemana-mana juga puji Tuhan disupirin, terus punya mobil yang nyaman, terus tiba-tiba gue harus ngantri KRL lagi, desek-desekan lagi, naik ojek lagi kemana-mana. Oh, I cannot imagine sih. Cannot imagine. Jadi udah pasti rasanya bakal sengsara banget. Pasti sakit banget karena sudah pernah menikmati hidup yang cukup nyaman, cukup enak kayak gitu. Bukan cukup sih, enak banget, nyaman banget kayak gitu kan. Jadi ya ketika belum punya, justru itu menjadi tempat yang sangat menarik. Kenapa? Karena ibaratnya lu lagi di bawah, the only way is up. You have life full of possibilities. You have life full of opportunities. Dimana lu bisa punya kesempatan untuk dapetin hidup yang lu mau, ya kan? Tapi ketika sudah di atas dan lu sudah dapetin semua yang lu mau, berarti kan tugas lu sekarang adalah pertama menjaga apa yang lu punya, dan yang kedua menemukan apalagi nih purpose lu, apalagi nih tujuan yang lu mau dalam hidup ini kayak gitu kan. Jadi ya menurut gua masing-masing level punya struggle-nya tersendiri. Jadi kalau misalkan ibaratnya nih kalau main game lagi level 1, nggak perlu mikirin problem level 50, lu akan pusingin nanti di level 50 gitu loh. Kalau level 1 lu pusinginnya problem lu di level 1. Jadi hidup ini mending step by step aja kayak gitu.